Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Jauza Hasna dari Program Studi Informatika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis sentimen pengguna Instagram terhadap layanan dan pembaruan aplikasi menggunakan multinominal naive Bayes, yang mana ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah Natural Language Processing dengan dosen pengampu Ibu Siti Yulianti STMKOM. Langsung saja masuk ke latar belakang proyek, yaitu yang pertama banyak keluhan dan pujian pengguna terhadap layanan fitur baru Instagram, kemudian pembaruan aplikasi Instagram yang sering memicu kontroversi dan perbedaan pendapat, lalu perlunya feedback pengguna sebagai bahan evaluasi pengembang aplikasi, kemudian belum banyak peneliti analisis sentimen yang fokus pada aplikasi Instagram berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir mungkin kebutuhan akan metode klasifikasi teks yang efektif dan ringan seperti multinominal naive Bayes. Sini saya melampirkan 3 penelitian terdahulu, yang mana di penelitian pertama ini menggunakan 4.352 data ulasan pengguna threads yang menunjukkan hasil cukup baik dengan tingkat akurasi sebesar 81%. Kemudian di penelitian kedua menggunakan 1.000 data komentar pada akun Presiden Joko Widodo dengan rata-rata akurasi sebesar 80,3%. Masuk ke analisis project, di mana kebaruan project dari referensi sebelumnya ini yaitu peningkatan pada akurasi model, kemudian secara khusus menyoroti sentimen terhadap pembaruan Instagram, lalu menggunakan 2.000 data ulasan. Yang terakhir, menerapkan tahap processing yang disesuaikan dengan karakteristik bahasa Indonesia, yaitu streaming dengan menggunakan sastrawi. Lalu ke analisis kebutuhan project. Sebelum memulai tahap inti dari proses analisis sentimen, dilakukan instalasi dan import berbagai perpustakaan yang diperlukan. Beberapa perpustakaan penting yaitu Sastrawi untuk streaming bahasa Indonesia, NLTK untuk tokenisasi dan penghapusan stop word, Skilllearn untuk pemodelan dan evaluasi, serta Pandas NumPy untuk manipulasi data. Selain itu, visualisasi perpustakaan seperti Matplotlib dan Seaborn juga disiapkan untuk mendukung tahap evaluasi dan penyajian hasil secara grafis. Masuk ke tahap awal yaitu scraping. Tahap awal ini dimulai dengan pengambilan data ulasan pengguna aplikasi Instagram dari Google Play Store menggunakan perpustakaan Google Play Scraper. Data yang dikumpulkan terdiri dari 2.000 ulasan berbahasa Indonesia yang mencerminkan tanggapan pengguna terhadap layanan dan pembaruan aplikasi, berisi teks ulasan dan skor penelitian dari pengguna yang kemudian digunakan sebagai dasar analisis sentimen. Lalu masuk ke tahap pre-processing, di mana pada tahapan ini dilakukan beberapa proses pembersihan data seperti cascoding, penghapusan karakter tidak penting, penghapusan stop word menggunakan NLTK berbahasa Indonesia, serta streaming penggunaan sastrawi, yang kemudian proses ini bertujuan untuk menstandarkan teks agar lebih mudah diolah oleh model klasifikasi. Tahap pertama dari pre-processing yaitu cascoding, di mana tahap ini akan menyamakan representasi teks dengan mengubah teks menjadi huruf kecil atau lowercase dari fungsi lower. Dapat dilihat di sini proses sebelum cascoding dan sesudah. Terdapat perbedaan seperti di sini N besar berubah menjadi N kecil. Lalu masuk ke tahap text cleaning, di mana pembersihan yang dilakukan pada proyek ini diantaranya menghapus data teks selain huruf alfabet, penghapusan tab, hashtag, URL, new line, dan backlist, serta mungkin emoticon. Dimana di sini terlihat teks sebelum cleaning dan sesudah cleaning sangat jelas, dimana di sini banyak titik-titik setelah cleaning tidak ada, kemudian penghapusan emoticon juga dapat terlihat. Yang ketiga masuk tahap stemming, di mana proses stemming ialah pengubahan kata yang memiliki imbuhan dikembalikan ke bentuk dasarnya. Seperti yang terlihat di sini, sebelumnya ada bantuannya.
Maka setelah stemming menjadi kata dasar bantu. Masuk ke tahap keempat, yaitu tokenization atau tokenisasi, di mana tahap ini memisahkan kata-kata dalam setiap komentar untuk mempersiapkan data agar dapat diolah lebih lanjut. Kata yang terdapat spasi di antara dua kata dalam satu komentar akan dipisahkan. Masuk ke stop word removal, yang mana penghapusan kata-kata umum seperti yang, dan, oh, di, serta kata-kata lain dianggap kurang bermakna atau berpengaruh dalam analisis maka akan dihapus. Kemudian masuk ke tahap akhir, vektorisasi dan pelabelan sentimen, di mana setelah teks dibersihkan, data diubah menjadi vektor numerik menggunakan metode TF-IDF. Yang selanjutnya, data diberi label secara manual berdasarkan nilai rating pengguna, di mana skor 4 dan 5 dianggap sebagai sentimen positif, sementara skor 1 hingga 3 dianggap sebagai sentimen negatif. Hasil pelabelan setelah teks pre-processing dilakukan pada 200 dataset yang terbagi menjadi dua label, maka menghasilkan 73,4% label negatif dan 26,6% label positif seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian training model algoritma multinomial naive Bayes. Data dibagikan menggunakan metode stratified split ratio dengan 80% data latih dan 20% data uji, atau setara dengan 400 data dari 2000 untuk menjaga proporsi keseimbangan antara kelas positif dan negatif. Di hasil dan evaluasi, dari hasil evaluasi model pada data uji diperoleh akurasi sebesar 83,25%. Confusion matrix juga menunjukkan distribusi prediksi yang cukup seimbang dan model mampu mengenali pola sentimen dengan baik. Sebagai tambahan, mungkin model pelatih menggunakan seluruh data menghasilkan akurasi sebesar 22,75%. Selain evaluasi numerik, dilakukan visualisasi word cloud untuk masing-masing kelas sentimen. Jadi kata-kata dominan yang muncul pada ulasan negatif dan positif menunjukkan perbedaan fokus opini pengguna terhadap fitur dan pembaruan yang diberikan oleh Instagram. Mungkin cukup sekian presentasi dari analisis sentimen. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.